Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Aji di channel Jeda Misteri. Kali ini gua akan melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu Lemah Kuburan Pilkades Mekarsari 1985 yang ditulis oleh Agil R. Saputra. Untuk kalian yang belum mengunjungi Twitter Agil R. Saputra, silakan kalian klik saja link yang ada di deskripsi. Dan di sana juga banyak cerita misteri lainnya. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe saja agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Baiklah, langsung saja kita mulai ceritanya. Lemah Kuburan bagian 12. Kita mulai. Tibalah di hari ini, hari di mana pemungutan suara akan dilaksanakan. Semua warga menyambutnya dengan gagap gempita. Dari jam 7 pagi, mereka semua sudah mulai antri di setiap tempat pemungutan suara di dusunnya masing-masing. Pak Pawiro Atmojo, sang petahana, tampak elegan dengan setelannya, berupa topi belangkon, beskap dan kain jarik, bak bangsawan Jawa. Ia diantar oleh Mbah Untung dan menantunya menuju balai desa. Sementara itu, Juragan Wiryo, sang penantang, justru terlihat kusut. Ia yang hanya mengenakan baju koko itu tampak kurang bertenaga. Bagaimana tidak? Kemarin ia harus melalui hal yang luar biasa, yaitu meninggalnya Kang Kismo dan istrinya, yang masih dirawat di rumah sakit dengan penyakitnya yang katanya tidak jelas. Namun semua harus tetap berjalan. Juragan Wiryo datang bersama Pak Rukun dan Dukun Cokro. Sesampainya di balai desa, ia pun segera duduk di singgasana berjejer dengan Lurah Pawiro Atmojo, yang sudah terlihat dahulu berada di sana. Terjadi kecanggungan ketika Pak Cokro dan Mbah Untung bertemu, yang tanpa terduga justru Pak Cokro lah yang terlebih dahulu menyapa. Senyumnya sangat kecut seperti takut, walau tampak jelas kerisnya yang diselipkan di depan kemejanya. Tapi meski begitu, Mbah Untung yang berada di seberang tetap membalasnya dengan sangat ramah, sembari berdiri dan meletakkan satu tangannya di dada. Beliau tersenyum dan mengangguk, walau itu sebenarnya untuk menutupi rasa curiga dalam hatinya. Apa yang direncanakan orang ini? Batin Mbah Untung di balik senyumnya itu. Yang mana tidak lama setelah itu, kecanggungan itu pun terpecah oleh panitia yang riuh meletakkan kudapan di meja depan mereka masing-masing. Sementara itu, di atas dua singgasana, Juragan Wiryo masih saja kusut. Berkali-kali ia terlihat memijat-mijat pangkal hidungnya. Kantong matanya hitam, seperti orang yang semalaman tidak boleh tidur. Hingga tidak lama setelah itu, Pak Rukun pun menghampirinya. Dengan langkah malas karena mabuk, preman tua itu memberikan wadah tembakau kepada Juragan Wiryo, sembari berkata membisik. Ini, ngelinting dulu bos, mau ngopi. Apa ciu jengkol, biar agak terang. Hehehe. Bisik Pak Rukun sambil terkekeh, yang mana kata-katanya sebenarnya masih bisa terdengar jelas di telinga orang-orang yang berada di situ. Kecuali mungkin Mas Angga dan Mbak Untung, tidak ada yang terkejut dengan celotehan itu. Karena memang seperti itulah Pak Rukun. Kalau tidak mabuk, ya bukan dia. Begitu mungkin istilah orang-orang kepada satu-satunya penjual tuak dan ciu cengkol di Kelurahan Mekarsari ini. Tidak, kopi saja Kang. Tanggap Juragan Wiryo sembari menyambut wadah tembakau dari preman yang umurnya sudah hampir 5,5 dasawarsa itu. Pak Panitia, bos saya minta kopi loh. Panas, manis, dan kental. Ucap Pak Rukun dengan keras, yang tidak hayal mengundang tawa dari orang-orang yang berada di halaman balai desa itu. Jam pun berlalu, hingga pemungutan suara di setiap dusun pun akhirnya selesai dan tentu berlanjut dengan penghitungan. Kata-kata padi dan jagung, itu pun terdengar saling bersahutan oleh toa yang ada di setiap tempat pemungutan suara di 5 dusun Kelurahan Mekarsari ini. Pak Pawiro Atmojo sebagai sang petahana dan Juragan Wiryo sebagai penantang
masih menunggu hasilnya di balai desa. Mereka berdua yang tengah duduk di dua kursi singgasana itu terlihat dengan ekspresinya masing-masing. Juragan Wiryo yang meski terlihat lebih lelah, tidak sekalipun matanya menutup. Ia tampak resah dengan terus menghisap tembakaunya. Beda halnya dengan Pak Pawiro Atmojo, yang tampaknya malah tenang dan biasa saja. Bahkan beberapa kali ia sempat terlihat tertidur pulas di atas kursinya. Hingga beberapa jam kemudian, penghitungan suara di setiap dusun pun selesai. Dan inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Sekitar pukul 1 siang, tampak perwakilan panitia dari semua dusun tiba di balai desa. Membawa 5 buah kotak suara, beserta kertas laporan hasil dari penghitungan sementara. Laporan penghitungan itu pun mulai dibacakan satu persatu, dan pembulatan akhirnya menunjukkan bahwa Pak Pawiro Atmojo lebih unggul. Meski Juragan Wiryo menang telak 98% di dusun Mekar Kulon, tapi di dusun-dusun yang lain, pemilihannya tidak lebih dari 20 hingga 25%. Di dusun Mekar Lor, Pak Pawiro Atmojo malah mendapatkan benar-benar 100%, melebihi dusun di mana ia tinggal, yaitu Mekar Wetan, yang justru mendapatkan sekitar 75 suara saja. Masih di atas singgasana, Pak Pawiro Atmojo menghela nafasnya dengan lega. Sepertinya benar yang dikatakan oleh Mbak Untung kemarin, bahwa ialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun saat itu ia mencoba untuk tidak menunjukkan ekspresi kemenangannya, sesuai dengan perintah Mbak Untung sebelum ia berangkat tadi pagi. Juragan Wiryo mukanya memerah, menunjukkan ekspresi malu yang bercampur dengan amarah. Hawa-hawa panas menyeruak di halaman balai desa itu, ditambah lagi oleh pendukungnya yang mulai berdatangan dan berteriak-teriak tentang adanya kecurangan. Di halaman balai desa itu, kini rata-rata hampir 80%-nya diisi oleh para pendukung Juragan Wiryo. Sementara sisanya adalah panitia dan orang-orang di kubu sang pemenang, yaitu Pak Pawiro Atmojo. Keadaan itu sepertinya dijadikan legitimasi oleh pendukung Juragan Wiryo sebagai landasan kecurigaan mereka. Sampai akhirnya, hal yang tidak diinginkan pun terjadi, yaitu sebuah keributan yang diawali oleh kursi yang tiba-tiba terbang ke arah Pak Pawiro Atmojo yang tengah duduk itu. Beruntung lemparan itu meleset dan tidak mengenainya. Namun, tanpa diduga beberapa saat setelah itu, ada satu pukulan yang mengarah dari samping, menyasar dari kepala Pak Pawiro. Beruntung untuk sekali lagi, refleksnya berhasil menghindari pukulan itu. Pukulan yang tanpa disangka dilayangkan oleh Juragan Wiryo itu sendiri. Mas Angga yang semula sempat ciut oleh begitu banyaknya pendukung Juragan Wiryo pun seketika gelap mata. Ia melompat dari kursinya, berlari menghampiri Juragan Wiryo, dan langsung menghujaninya dengan pukulan. Keributan pun pecah seketika. Pendukung Juragan Wiryo mengamuk di balai desa itu, membanting kursi, membalikan meja-meja, memecahkan kaca, serta mengajar dan menangkap panitia, dan tidak sungkan pula melayangkan pukulan kepada pihak yang sebenarnya netral itu. Pak Pawiro diseret turun oleh Pak Karim, Mbah Kotro, dan Pak Warso. Ia segera dibawa pergi dari balai desa itu. Semua terjadi begitu cepat. Mas Angga akhirnya berhasil diseret oleh pendukung Juragan Wiryo, hingga menantu Pak Lurah itu pun tidak luput dari bulan-bulanan mereka. Mbah Untung mencoba menyelamatkan Mas Angga, menyeretnya dari sekitar 6 orang yang kini mengeroyoknya. Sudah, sentak Mbah Untung dengan matanya yang sudah merah, yang mana bersamaan dengan itu tanpa ia sadari. Dukun Cokro menghampirinya dari belakang dan mencucukkan kerisnya ke kepala Mbah Untung. Entah apa yang ada di pikiran Dukun Cokro itu. Yang jelas, sepertinya ia juga tengah dikuasai oleh emosinya. Mati! Sentak Dukun Cokro seraya menghunuskan kerisnya berkali-kali ke kepala Mbah Untung dengan sekuat tenaga. Mbah Untung yang akhirnya menyadari itu pun segera berbalik. Dukun Cokro tampak tersentak memundurkan langkahnya. Dia menyadari bahwa keris yang ia hujamkan itu tidak bisa melukai Mbah Untung. Ayo duel sama saya. Kalau saya kalah, saya akan meminum air kencingmu.
tantang Mbah Untung. Pura-pura buta sampean yo Kang, dengan saya, licik, tanggap Dukun Cokro dengan suara yang gemetar, yang langsung diijab oleh Mbah Untung. Buta, kamu itu yang sudah buta, karena menghalalkan segala cara untuk urusan dunia. Sentak Mbak Untung yang bersamaan dengan itu, sebuah lemparan golok melayang menghantam dadanya, dan yang melempar adalah Pak Rukun. Mbak Untung yang sepertinya tidak siap tampak sedikit terhuyung mundur. Namun lagi-lagi golok itu tidak bisa merobek bajunya, apalagi melukainya. Kang Wicak yang sempat melihat itu seketika turut gelap. Ia sempat mengambil golok yang terserak di bawah tanah itu dan berlari mengejar Pak Rukun. Mengetahui kalau itu adalah Kang Wicak, Pak Rukun pun langsung berlari kabur tunggang langgang. Sampai akhirnya satu kompi tentara dan polisi pun datang menghentikan keributan itu. Suasana tidak serta-merta menjadi kondusif setelah aparat keamanan datang, terutama pada orang-orang di kubu Juragan Wiryo yang sesekali masih tampak menyerang dan merusak fasilitas. Sampai akhirnya, setelah upaya pendekatan dan dialog, semua orang pun berhasil ditenangkan oleh aparat keamanan. Mereka semua juga diminta untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kalau mau masih ribut, saya akan sel kalian semua. Tegas Pak Suranto, seorang dan ramil setempat, yang tidak lama kemudian membuat kedua kubu yang berseteru itu akhirnya membubarkan diri. Tampak kini keadaan balai desa yang sudah berporak-poranda, semua kaca pecah, kursi-kursi berserakan, dan terlihat juga beberapa panitia yang terluka karena serangan oleh orang-orang Juragan Wiryo. Sementara di kedua belah pihak, banyak juga yang terluka karena keributan itu. Sebut saja yang paling menonjol yaitu Mas Angga dan Juragan Wiryo, yang sama-sama babak belur, dan Pak Rukun yang ternyata terluka cukup parah. Ia dilarikan ke rumah sakit karena jari kelingking dan daun telinganya yang putus, karena duelnya dengan Kang Wicak. Sebuah warta dikatakan oleh aparat yang melerainya, yang mana kalau saat itu mereka terlambat, bisa jadi Pak Rukun tidak akan selamat dari keberingasan Kang Wicak. Namun dari kemelut berdarah itu ternyata semua masih beruntung, karena terhitung sampai saat ini, belum ada korban jiwa atau nyawa yang jatuh. Hingga singkat cerita, siang pun berganti malam. Mungkin berkaca pada kejadian yang pernah terjadi tempo lalu, tentang tawuran yang sampai merenggut nyawa Kang Bajul. Malam ini aparat keamanan yang berisi gabungan tentara dan polisi itu memutuskan untuk lebih waspada dan berjaga. Dengan menyebar personelnya ke setiap titik-titik rawan di semua dusun desa Makarsari ini, penjagaan ketat terlihat di kediaman Juragan Wiryo. Pendukungnya yang didominasi oleh para pemuda itu masih berkumpul di sana. Suasananya juga masih panas, bahkan ketegangan juga sempat terjadi dengan aparat, yang waktu itu mencoba untuk mengamankan Guntoro, anak Pak Rukun yang tiba-tiba berorasi untuk menggerakkan massa, dengan dasar ketidakterimaannya karena bapaknya yang terlalu parah. Sementara itu, di rumah Pak Lurah Pawiro Atmojo, di sana semua pendukung Pak Lurah juga berkumpul, bahkan bila dibandingkan, jumlahnya berkali-kali lipat dari orang-orang yang berada di rumah Juragan Wiryo. Untuk malam ini, sepertinya semua pemilihannya datang tanpa terkecuali. Semua itu adalah inisiasi Mbah Kotro untuk melegitimasi secara tersirat kepada khalayak bahwa pemilihan Pak Lurah memang banyak dan bukan hasil kuri-kuri kecurangan. Berharap keadaan itu cukup menjelaskan kenapa Pak Lurah Pawiro keluar lagi sebagai pemenang. Bagi Mbah Kotro ini sepertinya cukup penting. Itu semua karena para pemilih Lurah Pawiro yang kebanyakan memang pasif. Berbeda dari suasana di rumah Juragan Wiryo. Di kediaman Pak Pawiro, penjagaan cukup santai dan longgar. Karena sebagai kubu pemenang, suasana di sana tentu lebih terkendali. Bahkan saking kondusifnya, para aparat justru malah sibuk mengantar warga yang ingin pulang ke rumahnya, terutama para ibu-ibu dan anak-anak. Malam itu tampak Pak Lurah dan para tokoh tengah duduk bersama di ruangan utama, membincangkan kejadian tadi pagi yang begitu cepat. Ini memang benar-benar pilkades yang paling berdarah, seperti terlalu banyak hal yang tidak mengenakan telah terjadi. Tapi setidaknya setelah semua yang mereka lewati, apa yang menjadi tujuan itu kini tercapai, yaitu sebuah kemenangan.
Tapi, apakah kemenangan ini akan menjadi tanda bahwa semua sudah berakhir? Masih adakah kemungkinan ada aral yang akan menyusul? Tanda tanya mereka di tengah gegap gempita kemenangan ini. Mbah Untung yang ternyata juga turut berkumpul di ruangan utama itu pun menjawab, soalan itu saya juga belum tahu pasti. Karena itulah saya masih berada di sini. Tanggap Mbah Untung yang menjelaskan bahwa ia masih menunggu dan mencari tahu apakah semua ini benar-benar sudah berakhir atau belum. Tahu sendiri kan, cokro itu tidak bisa ditebak. Seperti tadi contohnya. Di awal tersenyum kecut, tapi tiba-tiba menyucuk kepala saya lewat belakang. Kata Mbah Untung yang sepertinya menjelaskan bahwa kita semua masih harus waspada. Mungkin kalau urusan pilkades memang sudah berakhir, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa akhiran ini adalah sebuah awalan aral yang baru. Yang mana menurut intuisi Mbah Untung sekarang, Dukun Cokro pasti tidak akan tinggal diam setelah semua yang terjadi. Coba tunggu, bisa jadi ada kemelut yang akan datang ke sini mulai malam ini. Kira Mbak Untung yang mempunyai keyakinan bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. Terus bagaimana ini Mas? Apa kiriman lemah kuburan itu maksudnya yang akan mulai datang lagi? Selam Mbah Kotro kepada Mbah Untung. Kemungkinan sanes niku, kemungkinan bukan itu, tapi sebuah kiriman yang lebih besar dan membahayakan. Jawab Mbak Untung bersamaan dengan datangnya Pak Suranto dan Ramil setempat yang kebetulan tengah mengecek anggotanya yang bertugas di penjagaan rumah Pak Lurah. Assalamualaikum, ucap Pak Suranto yang sudah berdiri di antara gawang pintu menuju ruangan utama itu. Waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Wih, Pak To, sini duduk. Sambut Pak Lurah atas kedatangan seorang komandan Koramil itu. Pak Suranto pun duduk bersama mereka, mengucapkan selamat atas kemenangan Pak Lurah Pawiro Atmojo. Dan setelah itu, turut membaur dalam perbincangan yang semakin mengalur dan akhirnya kembali lagi membahas tentang perseteruan tadi di balai desa. Sebenarnya bagaimana toh awal dari keributan tadi itu? Tanya Pak Suranto saat itu. Dan pertanyaan itu pun segera dijelaskan secara gamblang oleh Mbah Kotro, yang kini berbicara mewakili orang-orang dari kubu Lurah Pawiro itu pun mulai menceritakan awal kemelut di balai desa tadi siang. Yang mana pada intinya kubu Pak Lurah bukanlah pihak yang memulai keributan itu terlebih dahulu. Menurut Mbah Kotro, tuduhan mereka yaitu kubu Juragan Wiryo adalah tuduhan yang klasik dan sangat lazim ditemui di setiap pilkades manapun, yaitu kecurangan penggelembungan suara. Dan di sini Mbah Kotro tegas berkata bahwa tuduhan itu adalah omong kosong. Tapi kalau Wiryo tidak puas, ia juga siap jika seandainya mereka, kubu Juragan Wiryo, akan menjadikan ini sengketa dan akan membawanya ke jalur hukum. Pegang omongan saya akan kasih dia sebau 7.000 meter persegi sawahku jika bisa menang di pengadilan. Tandas Mbah Kotro dengan sangat yakin. Para kadus juga akhirnya turut bicara dan menjabarkan tentang peta pemilihan pilkades ini, terutama pada Pak Suranto sebagai orang yang netral alias berada di tengah. Tak kalah meyakinkan dengan paparan Mbah Kotro, para kadus-kadus pun tegas menjelaskan bahwa di setiap dusun kecuali Mekar Kulon, pemilihan Juragan Wiryo tidak lebih dari 30%. Mereka itu tidak banyak, tapi cuma berisik saja, jelas para kadus. Dan Ramil Suranto tampak mengangguk-anggukan kepalanya atas penjelasan itu. Namun baru saja ia hendak menanggapinya, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang seketika membuat semua orang di ruangan utama itu sejenak terdiam. Apa itu? Tanggap Kang Wicak pertama kali dan disusul oleh Mbah Untung yang segera berdiri dan mengajak semua orang untuk memeriksa di luar rumah. Lah bener kan? Ayo kita periksa keluar, kata Mbah Untung beranjak. Sesampainya di halaman depan, terlihat orang-orang yang sudah saling berdiri riuh
Sepertinya para warga yang berada di depan juga menyadari akan suara ledakan itu. Ada satu pemandangan yang segera mereka sadari, yaitu kepada Kopral Supomo, salah satu tentara yang berjaga di depan gapura kecil rumah Pak Lurah itu. "Api terbang, api terbang!" teriak Supomo sembari menatap ke atas genteng rumah Pak Lurah. Mbak Untung dan yang lain segera menghampiri dan melihat ke arah atas rumah Pak Lurah. Namun, tidak ada api terbang, seperti yang dikatakan oleh Kopral Supomo. "Ada apa?" tanya dan Ramil Suranto kepada anak buahnya itu. Kopral Supomo yang masih gugup pun menjawab. Ia bercerita bahwa tadi ia sempat melihat bola api yang terbang dan meledak di atas rumah Pak Lurah. "Warnanya merah atau kuning?" tambah Mbah Untung. Merah, merah Mbah. Iya merah," jawab sang kopral dengan gugup terbata. "Oh," tanggap Mbah Untung sembari mengangguk, dan setelah itu mengajak mereka semua untuk kembali masuk ke dalam. "Sudah yuk, sekarang kita semua masuk saja dulu," pinta Mbah Untung. Sementara dalam waktu yang bersamaan, para warga tampak berburu-buru berpamitan pulang. Sepertinya hal itu membuat mereka semua merasa takut, hingga rombongan demi rombongan warga pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Pak Lurah. Bahkan dan Ramil Suranto dan anak buahnya, beserta 3 orang personil polisi yang tadi berjaga pun turut pulang. Selang beberapa saat setelah itu, waktu sudah hampir lewat tengah malam, rumah Pak Lurah yang semula ramai pun kini mendadak senyap. Namun tidak sepi juga, karena di sana masih ada para tokoh dan kadus-kadus yang sekarang kembali duduk di ruangan utama. "Tadi itu apa, Mbah?" tanya Pak Lurah di awal-awal perbincangan. "Yaitu kerjaan cokro, tapi masih tidak apa-apa kok. Berajanya belum bisa menembus masuk kemari," tanggap Mbak Untung yang setelah itu kembali berkata, "Untuk 3 sampai 4 kali serangan, mungkin pagar yang ia buat masih bisa menahan. Tapi kalau lebih dari itu, pasti akan ada kemalangan yang terjadi. Jadi, untuk mengatasinya, pilihan yang harus diambil adalah bertahan dan membuat pagar lagi, atau melawan hingga dukun cokro mati. Tapi tenang saja, ini semua sudah menjadi urusan saya," kata Mbak Untung yang belum 3 detik saja mulutnya menutup, suara pekik mengikik terdengar, mengelilingi rumah Pak Lurah. Semua orang terkejut, lehernya kerut merunduk, kecuali Mbak Untung dan Mbah Suyuti yang sigap berdiri. "Apa itu?" kata semua orang di antara tawa yang masih terdengar. Setelah itu, Mbah Untung dan Mbah Suyuti pun berjalan keluar rumah, meninggalkan orang-orang di ruangan utama. Mbah Suyuti tampak ragu dan mangu-mangu, berjalan seraya memegang sedikit kain baju Mbah Untung. "Apa itu, Mas?" tanya Mbah Suyuti saat berjalan keluar. "Samber nyawa, Mas. Jin yang menjadi pembawa santet pring sedapur. Kita harus bertemu. Jangan sampai dia menanam telurnya di tanah ini," jawab Mbak Untung bersamaan dengan sampainya mereka berdua di lantai teras depan rumah. Pekik tawa itu masih terdengar. Sumbernya seakan berpindah-pindah dan meloncat dari sudut ke sudut pekarangan itu. "Woi!" sentak Mbak Untung beberapa saat setelah itu, yang mana sekejap menghentikan pekik tawanya. "Keluar kamu. Kamu harus tahu siapa saya," tegas Mbak Untung lagi. Dan tawa pun kembali terdengar. Kali ini tidak sekeras sebelumnya. Namun, dengan nada yang mengejek, Mbak Untung menggelengkan kepalanya, sembari maju selangkah keluar dari teras. Ia tampak mengambil sebuah batu kerikil dan langsung ia lemparkan ke arah gapura kecil yang berada beberapa meter di depannya itu. "Mau keluar atau tidak kamu?" Suara batu kecil yang membentur dinding gapura, bersamaan dengan Mbak Untung yang berkata dengan pelan dan santai. Tidak lama setelah itu, kini giliran Mbah Suyuti yang turut turun dari teras.
Dengan keberanian yang sebenarnya sedikit dipaksakan, ia berjalan mendekat dan kini berdiri di belakang sembari menatap ke arah gapura itu dari balik punggung Mbah Untung. Dan benar nyatanya, tidak lama kemudian, tampak dari jarak yang tidak terlalu jauh itu, sebuah sesuatu yang membentuk sebuah kepala, terlihat muncul dan mengintip dari balik salah satu saka gapura kecil itu, sambil terus tertawa. Kali ini Mbah Suyuti sempat beberapa detik melihatnya, namun ia semakin gugup dan takut. Ia pun segera bersembunyi di balik tubuh Mbah Untung lagi. Biasanya ia tidak setakut ini, tapi sepertinya kata-kata santet Pring Sedapur yang tadi sempat diutarakan kepadanya seakan meruntuhkan sisa keberaniannya. Karena pada masa itu semua halayak tahu santet Pring Sedapur adalah salah satu jenis teluh yang paling ganas dan mematikan. Itulah yang mungkin membuat Mbah Suyuti kini menjadi gentar. Kembali ke Mbah Untung, ia sama sekali tidak berubah, masih tegak dan berani. Bahkan di antara suara tawa lelembut itu, ia kini justru terkekeh tipis dan kembali menyuruh sosok yang hanya terlihat kepalanya itu untuk lebih memunculkan wujudnya. Hehehe, sudah, keluar saja. Kita harus berbicara, kata Mbah Untung dengan sedikit keras, namun santai. Dengan tantangan Mbak Untung, terduga si Samber Nyawa sepertinya marah dan murka. Dia yang semula tertawa, kini berubah berkiak seperti burung koak. Suara serak parau dan sangat mengganggu. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Mbak Suyuti yang terkejut akan kiakan itu. Sudah, tidak apa-apa, tenang saja, tanggap Mbak Untung seraya sedikit menoleh ke belakang. Dengan nekat Mbak Untung pun melangkah maju, mendekati gapura itu. Mau tidak mau, Mbah Suyuti yang berada di belakangnya tentu turut mengikuti. Tampak jelas raut wajah Mbah Suyuti yang terlihat sangat takut, gugup, dan meragu. Tapi di sisi lain, rasa penasarannya pun juga bergejolak kuat. Uduani, batinnya hingga akhirnya sembari sejenak menata nafasnya. Ia pun memutuskan untuk melangkah maju dan berjalan sejajar dengan Mbah Untung. Suara kiakan itu semakin terdengar jelas, hingga beberapa saat kemudian akhirnya keluarlah dia dengan perlahan, berjalan menyamping memperlihatkan wujud sepenuhnya di tengah gapura rumah Pak Lurah. Dan terlihatlah kini, dengan lebih jelas, sosok yang kata Mbah Untung adalah jin Samber Nyawa pembawa santet Pring Sedapur itu. Badannya bungkuk dan sebagian wajahnya yang menoleh ke arah mereka berdua. Tampak rata dan tidak mempunyai mata. Sosok itu masih terus saja berkiak marah, membuat Mbak Untung kembali meninggikan suaranya. Woi, bisa diam atau tidak? Kamu pikir saya adalah orang yang bisa ditakut-takuti? Sentak Mbak Untung yang dengan ajaib seketika membuat lelembut kiriman itu terdiam. Di mahar berapa kamu? Saya akan lipat gandakan, tapi kamu harus nurut dengan saya, kata Mbak Untung lagi, yang kali ini melandai lembut. Aneh memang, lelembut Samber Nyawa itu kini berubah mendesis, mengucap mantra tidak jelas dengan nada yang membisik. Dan setelah itu, dia pun mengangkat tangannya, seakan menjawab pertanyaan itu dengan isyarat jemarinya. Mbak Untung terlihat menganggukkan kepalanya, seakan menyimak paham akan apa yang tengah berlaku di depannya. Sementara Mbah Suyuti hanya terpaku menatap itu, sembari berperang melawan nalarnya sendiri. Entah beberapa lama kemudian, keadaan ganjil itu bertahan. Yang jelas, semua pun usai seketika. Makhluk itu pun pergi dan menghilang dari hadapan mereka berdua. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah Pak Lurah. Tampak Mbah Untung yang terlihat biasa saja. Ia berjalan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Tentu beda dengan Mbah Suyuti. Ia tampak pucat dan penuh peluh, sambil membawa sisa rasa takutnya. Ia tampak berusaha berjalan di depan untuk mendahului Mbah Untung. Sampailah mereka di ruangan utama.
tampak para tokoh yang berkumpul meringkuk di sudut ruangan itu. Wajah-wajahnya terlihat ketakutan. Ternyata sedari tadi Mbah Untung dan Mbah Suyuti berada di depan. Mereka semua masih turut mendengar pekik tawa hingga kiak dari makhluk itu. Tanya pun terlontar dari Pak Lurah. Apa gerangan yang tadi ada di depan? Mbah Untung pun menjawab dengan lugas. Tenang, minimal sampai hari pelantikan. Semua masih aman. Terang Mbah Untung sembari menjelaskan bahwa selain santet beraja yang tadi menimbulkan ledakan, ada pula santet pring sedapur yang tadi baru saja akan menanamkan telurnya di sini. Tidak ada cara lain selain mengembalikan teluh itu. Saya bernegosiasi, kita harus melipat gandakan maharnya, melebihi mahar yang diberikan oleh mereka, yaitu oleh pihak Juragan Wiryo. Tegas Mbah Untung. Apa yang dimaharkan? Tanya Pak Lurah lagi. Mbah Untung tampak merenung sejenak, dan setelah itu pun membuka penjelasannya dengan sebuah ucapan doa. Semoga Yang Kuasa mengampuni. Bukan Mbah Untung yang kembali mengatakan bahwa walau maharnya amat sangat mudah, tapi yang membuat itu menjadi sulit adalah jika santet itu benar berbalik, niscaya akan membunuh mereka, yaitu pihak Juragan Wiryo. Maharnya sangat mudah, dan pastinya Pak Lurah sangat mampu untuk mewujudkannya. Mahar yang mereka berikan hanyalah 1 ekor kambing Jawa hitam, yang mana bila dilipat gandakan, Pak Lurah hanya perlu membeli 2 atau lebih. Mendengar kata ada nyawa yang harus terenggut, Pak Lurah sejenak merasa bimbang. Ia pun bertanya apa yang akan berlaku bila santet yang bernama pring sedapur itu sampai mengenainya. Kali ini Mbah Suyuti lah yang menyela, mencoba menjawab itu. Permisi sebelumnya, kira-kira tidak sampai 4 tahun Pak Lurah. Keturunan panjenengan pasti akan habis. Sekalipun tersisa, paling ya hanya panjenengan. Selam Mbah Suyuti yang berlanjut mengutarakan kekhawatirannya. Terus bisa saja santet itu nanti setelahnya juga akan mengarah ke kawan-kawan yang lain. Lanjut Mbah Suyuti membuat para tokoh menjadi mempunyai pikiran yang serupa. Betul Kang, mending kita yang selamat. Desa ini tidak akan merugi bila kehilangan Wiryo dan keluarganya. Sela Kadus Barjo mendukung itu. Benar itu. Wataknya Cokro tetap akan tega melakukan itu. Tapi saya juga sangat berharap, semoga saja yang melakukan akan dengan jin pring sedapur itu bukanlah Wiryo, tapi langsung dengan Cokro. Karena terus terang saja, saya akan lebih senang dan lega bila dia, Dukun Cokro yang terkena itu, tanggap Mbak Untung. Detik itu pun mereka semua segera memutuskan bahwa memang tidak ada jalan lain. Santet pring sedapur ini harus dikembalikan. Para tokoh pun berunding dan segera mencapai kesepakatan bahwa Pak Lurah akan memaharkan 2 ekor dan yang lain akan memberikan masing-masing 1 ekor. Jika total seluruhnya adalah 11 ekor kambing Jawa hitam yang nanti akan dimaharkan. Lantas bagaimana dengan teluh beraja yang tadi sempat meledak? Apa itu juga perlu dikhawatirkan? Mbah Untung mengatakan bahwa teluh berwujud pola api itu memang berbahaya dan tidak bisa membunuh orang dengan seketika. Namun untuk kasus ini menurutnya berbeda. Terawangan Mbah Untung mengatakan bahwa santet beraja ini sengaja difungsikan untuk menjebol pagar gaib rumah ini saja. Tidak usah khawatir, nanti saya akan mengurusnya. Tukas Mbah Untung yang sekaligus mengakhiri pertemuan malam itu.